kelompok 9B akan membahas tentang heart failure and shock. Video ini diampu oleh Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri M-Farm. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan para pemateri. Jadi yang pertama adalah definisi. Definisi dari gagal jantung atau disebut juga dengan heart failure adalah kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Kondisi ini bisa terjadi karena berkurangnya kemampuan jantung dalam berkontraksi atau disebut dengan systolic failure, atau juga karena gangguan pengisian darah ke jantung, yaitu diastolic failure. Di mana klasifikasi itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu low output failure dan juga high output failure. Low output failure yaitu penurunan efisiensi jantung akibat gangguan fungsi jantung. Terjadi ketika jantung kehilangan kemampuannya untuk memompa darah akibat gangguan seperti iskemia miokard atau hipertensi kronis. High output failure terjadi ketika cardiac output tetap normal atau meningkat tetapi tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan jaringan seperti pada kasus anemia atau hipertiroidisme. Klasifikasi berdasarkan sisi jantung yang terpengaruh. Gagal jantung dapat diklasifikasikan berdasarkan sisi jantung yang terkena. Yang pertama ada gagal jantung kiri, di mana gagal jantung kiri itu lebih sering disebabkan oleh kondisi yang langsung mempengaruhi ventrikel kiri, seperti hipertensi dan infark miokard. Kedua, itu adalah gagal jantung kanan. Gagal jantung kanan seringkali merupakan konsekuensi dari gagal jantung kiri, atau akibat penyakit paru kronik seperti chronic obstructive pulmonary disease dan fibrosis paru. Left heart failure, ventrikel kiri itu memiliki peran penting dalam memompa darah kayak oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ketika gagal jantung kiri terjadi, ventrikel kiri tidak dapat memompa darah dengan baik, sehingga terjadi peningkatan tekanan dalam sirkulasi paru. Kondisi ini menyebabkan kongesti paru yang ditandai dengan sesak napas atau dyspnea, batuk dengan sputum berbusa, dan suara rala saat pemeriksaan paru. Ortopnea atau sesak napas yang memburuk saat berbaring juga sering terjadi karena redistribusi cairan ke paru-paru saat posisi tidur. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan cyanosis, yaitu perubahan warna kebiruan pada kulit akibat oksigenasi darah yang tidak adekuat. Selanjutnya yaitu right heart failure. Ventrikel kanan itu bertugas memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Jika terjadi gagal jantung kanan, darah tidak dapat mengalir dengan lancar ke paru-paru, yang menyebabkan peningkatan tekanan di vena sistemik. Hal ini mengakibatkan edema perifer di mana cairan menumpuk di kaki dan pergelangan kaki. Selain itu, terjadi hepatomegali atau pembesaran hati dan asites, yaitu penumpukan cairan di rongga perut akibat kongesti pada vena portal. Kondisi ini juga dapat menyebabkan distensi vena jugularis, yaitu pembengkakan pembuluh darah di leher yang bisa terlihat dengan mata telanjang. Oke, materi selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan mekanisme fungsional. Yang pertama ada gagal jantung sistolik, yaitu terjadi akibat gangguan kontraktilitas miokard sehingga jantung tidak mampu memompa darah secara efektif. Akibatnya, ejection fraction menurun dan perfusi jaringan menjadi tidak adekuat. Kondisi ini seringkali terjadi akibat infark miokard atau kardiomiopati dilatasi. Yang kedua, ada gagal jantung diastolik, yaitu terjadi ketika ventrikel kiri tidak dapat berelaksasi dengan baik, menyebabkan gangguan pengisian darah. Akibatnya, tekanan di atrium kiri meningkat dan terjadi kongesti paru. Penyebab utama dari gagal jantung diastolik adalah hipertrofi ventrikel kiri akibat hipertensi kronis atau kardiomiopati restriktif. Dapat kita lihat berikut pada gambar, yaitu perbandingan jantung yang sehat dengan jantung yang mengalami gagal jantung sistolik. Pada jantung yang sehat, kontraksi dan ejeksi darah berjalan dengan lancar. Seperti kita analogikan botol yang berisi air, ketika kita pencet dengan kuat botol tersebut, maka air akan keluar dengan lancar. Namun,
pada gagal jantung sistolik, kekuatan untuk berkontraksi itu berkurang atau inotropi. Sehingga jika dianalogikan pada botol yang berisi air, itu seperti kita memencet botol dengan 2 jari saja, sehingga air yang keluar itu hanya sedikit. Dan pada keadaan sistolik ini, maka jantung tidak dapat memompa darah dengan baik. Pada gambar kedua, dapat kita lihat perbandingan jantung yang sehat dengan jantung yang mengalami gagal jantung diastolik. Diastolik itu sendiri adalah fase pengisian darah dan fase ketika otot jantung berelaksasi. Nah, karena pada gagal jantung diastolik ini, otot jantung mengalami kekakuan, akibatnya darah yang terisi itu sedikit, walaupun kemampuan memompa jantung itu tetap normal. Jadi karena darah yang terisi itu sedikit, ketika jantung dipompa, maka yang keluar juga akan sedikit. Nah, jantung yang tidak dapat memompa dengan baik ataupun pengisian darah saat fase diastol dengan baik, maka akan mengakibatkan penumpukan cairan pada paru-paru, kaki, ataupun organ lainnya. Kondisi ini disebut dengan gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif itu sendiri adalah keadaan di mana jantung tidak dapat memompa darah secara efisien sehingga aliran darah menjadi tidak normal. Physiology compensation for heart failure atau kompensasi fisiologis pada gagal jantung itu tanda dan gejala gagal jantung mungkin tidak muncul pada tahap awal akibat sejumlah mekanisme kompensasi yang bekerja sama untuk mempertahankan kerja jantung. Nah, tahap awal gagal jantung ini disebut gagal jantung terkompensasi. Respon kompensasi hanya efektif dalam jangka pendek dan pada akhirnya tidak akan mampu mempertahankan kerja jantung untuk jangka waktu yang lama. Nah, gagal jantung dekompensasi terjadi ketika curah jantung tidak lagi dipertahankan secara memadai dan gejala gagal jantung yang nyata muncul. Nah, mekanisme kompensasi meliputi hal-hal yang akan saya sebutkan berikut. Nah, yang pertama itu ada peningkatan curah jantung. Jantung yang sehat merespon peningkatan jumlah darah yang masuk atau preload dengan meningkatkan volume darah yang dipompa atau stroke volume dan jumlah darah yang dikeluarkan per menit atau curah jantung. Nah, di mana semakin jantung meregang akibat pengisian darah, semakin kuat kontraksi yang dihasilkan. Nah, ini adalah prinsip Feng-Starling. Namun, pada gagal jantung, peningkatan preload yang terjadi terus-menerus menyebabkan otot jantung atau serat otot ventrikel meregang secara berlebihan, yang pada akhirnya membuat mekanisme kompensasi Feng-Starling tidak efektif karena otot jantung telah mencapai batas maksimal peregangannya, sehingga jantung tidak mampu lagi memompa darah dengan efisien. Nah, yang selanjutnya itu peningkatan aktivitas simpatis. Nah, ketika jantung mengalami gagal jantung, kemampuan memompa darah itu akan menurun. Nah, menyebabkan aliran dan tekanan darah juga ikut turun. Tubuh merespon dengan mengaktifkan sistem saraf simpatis yang meningkatkan hormon ketikolamin. Hormon ini awalnya membantu dengan mempercepat detak jantung dan memperkuat kontraksi jantung, tetapi seiring waktu jantung menjadi kurang responsif terhadap hormon ini, sehingga fungsi jantung terus memburuk. Singkatnya, upaya tubuh untuk membantu jantung yang gagal justru memperburuk kondisi dalam jangka panjang. Yang ketiga ada aktivasi sistem renin-angiotensin. Ketika jantung tidak memompa cukup kuat, aliran darah ke ginjal menurun. Ginjal merespon dengan melepaskan renin yang memicu produksi hormon angiotensin 2 dan aldosteron. Angiotensin 2 mempersempit pembuluh darah untuk meningkatkan tekanan darah, sementara aldosteron menahan garam dan air, juga meningkatkan tekanan darah. Selain itu, hormon antidiuretik atau ADH dan faktor natriuretik atrium atau ANF juga berperan. ADH meningkatkan retensi air, sementara ANF meskipun dilepaskan sebagai respon terhadap peregangan jantung, sebenarnya membantu dengan membuang kelebihan cairan. Keempat ada hipertrofi ventrikel. Ini menghadapi peningkatan beban kerja kronis, miokardium merespon dengan meningkatkan massa ototnya. Nah, meskipun peningkatan massa otot melalui latihan kekuatan awalnya meningkatkan curah jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolisme yang lebih tinggi, pertumbuhan otot yang berlebihan dapat memicu hipertrofi miokardium, yaitu penebalan otot jantung. Nah, hipertrofi ini meningkatkan kebutuhan oksigen dan nutrisi miokardium yang jika tidak diimbangkan dengan peningkatan vaskularitasi yang memadai dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan
permintaan oksigen. Setelah mendengarkan penjelasan saya tadi tentang mekanisme kompensasi, di sini kita dapat melihat video tentang mekanisme kompensasi tersebut. If you have heart failure, your heart cannot pump enough blood to meet your body's needs. To compensate, your body retains water and salt, which increases the amount of blood in circulation. The heart beats faster, and your heart muscle gets bigger, causing your heart to wear out. The extra fluid buildup in your body, called congestion, and the overworked heart lead to congestive heart failure. Common symptoms of heart failure include shortness of breath, fatigue, coughing, and swelling due to buildup of fluids. Baik, selanjutnya ada diagnosis gagal jantung. Yang pertama ada dyspnea saat beraktivitas, ada ortopnea, dyspnea nocturnal, rilis, batuk, hemoptysis, distensi vena jugularis, ada pembesaran hati, asites, edema perifer dan paru, ada EKG atau ronsen dada untuk hipertrofi jantung, kateterisasi jantung untuk menilai fungsi hemodinamik. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang rationale for treatment of heart failure. Nah, ini adalah pengobatan untuk gagal jantung dapat diarahkan untuk mengurangi beban kerja pada jantung yang gagal dan atau untuk meningkatkan kontraktilitas jantung. Nah, yang pertama itu ada pembatasan aktivitas fisik untuk mengurangi beban kerja jantung. Nah, yang kedua ada pengurangan pilot melalui pembatasan garam dan cairan, dilatasi vena dan obat vasodilator. Dan yang ketiga ada penggunaan obat diuretik untuk mengurangi volume cairan. Nah, yang ketiga ada pengurangan beban sisa melalui yang pertama penggunaan vasodilator arteri dan yang kedua penghambatan pembentukan angiotensin 2 oleh obat penghambat ACE. Baik, selanjutnya yang keempat ada pengurangan efek katekolamin dan masukan adrenergik dengan antagonis reseptor adrenergik B. Yang kelima ada meningkatkan kontraksilitas agen inotropik positif dengan cara glikosida digitalis digoksid dan penghambatan fosfodiesterase spesifik jantung milrinone. Dengan gagal jantung yang parah, jalan keluar terakhir mungkin adalah transplantasi jantung. Meskipun saat ini waktu tunggu untuk transplantasi organ bisa memakan waktu beberapa tahun, nah pompa mekanisme yang disebut alat bantu ventrikel kiri saat ini tersedia dan dapat digunakan untuk mengambil alih sebagian fungsi pemompaan jantung sebagai tindakan sementara. Namun, alat bantu mekanis ini tidak dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk pasien gagal jantung. Kemajuan yang cukup besar telah dicapai baru-baru ini dalam pengembangan dan penerapan jantung mekanis mandiri yang dirancang untuk menjadi pengganti jangka panjang bagi pasien jantung yang gagal atau gagal jantung. Selanjutnya ada sirkulasi syok. Syok merupakan kondisi klinis berupa berkurangnya aliran darah ke organ dan jaringan. Syok dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama berdasarkan penyebabnya. Kategori tersebut adalah syok distributif, syok kardiogenik, dan syok hipovolemik. Syok distributif adalah syok yang terjadi akibat vasodilatasi dan hilangnya aliran darah yang signifikan dari tonus pembuluh darah, serta karena jenis-jenis guncangan distributif tertentu. Yang kedua, syok kardiogenik, syok yang terjadi ketika jantung tidak mampu mempertahankan tekanan darah normal. Kemungkinan penyebabnya yaitu karena gagal jantung, infark miokard, kardiomiopati, tamponade jantung, ataupun pneumotoraks. Yang ketiga, syok hipovolemik, syok yang terjadi akibat berkurangnya volume darah. Kemungkinan penyebab syok hipovolemik karena pendarahan, kehilangan cairan yang berlebih akibat diare, muntah, pergeseran cairan dari pembuluh darah hingga ke ruang interstisial atau asites. Selanjutnya adalah fisiologi respon dari syok. Penurunan tekanan darah saat syok terdeteksi oleh baroreseptor di arkus aorta dan arteri karotis yang merangsang peningkatan denyut serta curah jantung. Medula adrenal melepaskan epinefrin dan norepinefrin untuk meningkatkan resistensi perifer, denyut, dan curah jantung. Penurunan aliran darah ke ginjal mengaktifkan sistem renin-angiotensin, memicu vasokonstriksi dan retensi cairan. Mekanisme kompensasi ini awalnya mampu mempertahankan tekanan darah, tetapi jika syok berlanjut, mekanisme tersebut maka akan gagal, sehingga akan mengganggu perfusi jaringan dan organ. Beberapa tahapan shock. Nah, tahapan shock ini merupakan perkembangan kondisi shock dari ringan hingga berat. Nah, shock sendiri merupakan keadaan darurat medis ketika jaringan tubuh tidak mendapatkan cukup darah dan oksigen.
Yang pertama itu ada shock ringan atau tahap kompensasi. Pada tahap ini, tubuh masih mampu menyesuaikan diri terhadap kehilangan darah. Ciri-cirinya itu kehilangan darah kurang dari 25% dari volume darah. Kemudian tekanan darah menurun secara ringan, terjadi vasokonstriksi ringan di pembuluh darah perifer, kemudian takikardia ringan atau detak jantungnya itu meningkat secara ringan, kemudian ekstremitas terasa dingin, pusat rasa haus mulai aktif sebagai respon tubuh terhadap kekurangan cairan. Yang kedua, itu ada tahap progresif. Pada tahap ini, mekanisme kompensasi tubuh mulai gagal mempertahankan fungsi vital. Gejalanya sendiri itu kehilangan darah dari 25% hingga 35% dari total volume darah. Curah jantung tidak mampu dipertahankan meskipun ada upaya kompensasi. Terjadi takikardia yang lebih signifikan serta vasokonstriksi yang lebih nyata. Jaringan tubuh akan mengalami hipoksia karena produksi darah yang buruk yang dapat disertai sianosis atau kulit kebiruan. Kemudian terjadinya oliguria atau produksi urin menurun sebagai usaha tubuh untuk menghemat cairan. Kemudian ada tanda-tanda gangguan pada sistem saraf pusat mulai terlihat seperti kegelisahan dan perubahan status mental. Kemudian yang terakhir itu shock berat atau tahap irreversible. Nah, tahap ini tidak bisa lagi dipulihkan. Bahkan jika volume darah dikembalikan. Gejalanya sendiri itu meliputi kehilangan darah mendekati 50% dari total volume darah. Kemudian terjadinya takikardia yang berat, penurunan tekanan darah secara drastis, pernapasan menjadi dangkal dan cepat. Kemudian terjadinya anuria, yaitu berhentinya produksi urin. Kemudian kehilangan kesadaran, terjadinya kerusakan organ akibat kekurangan oksigen. Kemudian shock ini tidak dapat dipulihkan karena sistem peredaran darah kolaps sepenuhnya dan ini bisa berujung pada kematian. Nah, sekarang kita masuk ke komplikasi shock dan terapinya. Jika tidak ditangani segera, maka shock ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius. Contohnya itu seperti sindrom gangguan pernapasan akut, gagal ginjal akut, koagulasi intravaskular diseminata, kerusakan organ permanen, kerusakan otak akibat hipoksia cerebral yang bisa berujung pada kematian. Jadi ini merupakan terapi yang bisa digunakan kepada pasien yang gagal jantung. Yang pertama itu pemberian cairan intravena seperti dextran atau albumin. Kemudian bisa juga dengan transfusi darah bila diperlukan. Kemudian obat vasoaktif seperti dopamin untuk meningkatkan aliran darah ke organ vital. Kemudian obat vasodilator untuk mengurangi beban kerja jantung terutama pada shock kardiogenik. Kemudian yang terakhir yaitu pemeliharaan jalan napas dan ventilasi mekanis untuk memastikan suplai oksigen yang adekuat. Nah, teman-teman, jika masih ada yang ingin ditanyakan tentang penjelasan dari kami, boleh chat di kolom komentar di bawah ya.